Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kaifa halukum? Apa kabar semuanya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Semua yang kita terima dari mulai hembusan nafas, detak jantung, langkah kaki, hayunan tangan, kedipan mata, bisikan telinga, karena Allah Maha Kasih dan Sayang, cukup kita balas dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil. Maka semua jerih payah, tetes peluh keringat dan air mata ini bernilai amal soleh insyaallah. Majlis ini menjadi majlis busuk, bangkai, berbau, berulat, antanajifah. Tapi begitu kita sebut namanya, majlis ini menjadi majlis yang agung dan mulia dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Ada orang hidup sehat berjalan di atas muka bumi Allah tapi tidak mampu menyatukan hamba-hamba Allah. Betul? Idul Fitri dibuka open house tapi orang tidak mau datang karena opennya bukan di hati tapi hanya rumah terbuka, hatinya tertutup. Tapi hari ini yang menyatukan kita bukan orang hidup, dia berdarah biru, maka di pangkal namanya disebut dengan Raden. Ada mengalir darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui jalur Sunan Ampel sampai ke atas dari jalur Sayyidi Al-Habib Azmat Khan sampai kepada Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam dirinya juga menjadi pewaris para nabi, al-ulama warasatul anbiya. Beliau adalah Raden Kiai Habib Ahmad bin Qabul yang hari ini kita berkumpul karena haulnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya insyaallah. Ada orang darah biru tidak Habib. Ada orang kiai tidak darah biru. Abdul Somad tidak Habib, tidak darah biru, tidak kiai, kena usir. Dibela sama para habaib dan ulama. Auma, Aliansi Ulama Madura. Allahu Akbar. Dibacakan oleh Kiai Khalil, hadir bersama kita Kiai Mahrus, para kiai yang tak dapat saya sebut namanya satu persatu, para alim, para ulama, al-mukarramun, orang-orang yang dimuliakan karena ilmu dan amal soleh serta niat baiknya. Surat ini akan dikirimkan ke Departemen Luar Negeri menunjukkan bahwa kita negara yang bermartabat. Acara ini tidak hanya direkam kamera dari bumi tapi juga dari langit. Lambaikan tangan semua ke atas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salli ala Nabi. Jangan lama-lama nanti ketiaknya basah. Untuk apa dibuat haul? Yang sudah meninggal dunia tidak akan kembali. Beginilah cara anak cucu keturunannya untuk mengatakan bahwa kami sebagai anak cucu membalas segala kebaikannya.
Haul itu isinya apa? Mendoakan, paling tidak mengirimkan Al-Fatihah untuk Raden Habib Kiai Ahmad bin Qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebanyak ini umat manusia mengirimkan Al-Fatihah. Kira-kira nanti kalau Abdul Somad mati, ada nggak yang mengirimkan Al-Fatihah? Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Punya rumah yang besar, tinggal. Punya mobil yang mewah, ditarik leasing karena kredit belum lunas. Semua yang kita tinggalkan belum tentu kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Betul? Masya Allah, tabarakallah. Kadang kita belum meninggal masih hidup aja udah lupa dengan teman. Saya kemari disambut, dijemput, diantar dari airport sampai besok diantar lagi. Di sebagian tempat saya datang tidak dijemput, pulang tidak diantar. Seperti hantu jelangkung. Tapi di Pulau Madura ini berbeda. Di tengah kesibukannya saya dijemput oleh sahabat guru kita semua, Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani, pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan. Padahal tadi masih wisuda tahfiz Quran, sempat datang. Bukan karena kemuliaan Abdul Somad, tapi karena orang yang hari ini kita peringati haulnya. Makanya nanti kalau ada acara haul, datang atau tidak datang? Siapapun yang haul, datang. Duduk, diam, dengar. Ngantuk, enggak apa-apa. Tetap dicatat sebagai pahala amal soleh insya Allah. Karena haul itu isinya zikir. Tadi sebelum saya kemari, saya dengar suara lantunan zikir, solawat, baca ayat, baca hizib, baca azkar, beramai-ramai. Ketika orang yang berzikir beramai-ramai berkumpul, apa kata malaikat? Qumu maghfuran lakum. Dosa-dosa kamu sudah diampunkan karena kamu sudah berada di majelis zikir. Dosa diampunkan, tapi hutang belum lunas. Innal malaikata, sesungguhnya ada malaikat, yata'aqabuna fikum, berganti-gantian pagi, petang, siang dan malam. Mereka menyaksikan selesai sholat asar, selesai sholat subuh, malaikat memberikan laporan. Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu, Allah maha tahu. Allah bertanya, apa yang dilakukan mereka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mereka duduk beramai-ramai. Untuk apa mereka duduk beramai-ramai? Nonton bareng Manchester United Liverpool. Mereka duduk beramai-ramai membacakan zikir dan doa. Maka inilah yang akan menjadi kebanggaan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu waktu aku mau menciptakan mereka, kalian komplain, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima
Untuk apa kau ciptakan mereka? Mereka hanya akan menumpahkan darah, mereka hanya akan berkelahi, mereka hanya akan berperang. Tapi hari ini lihatlah, mereka duduk bersama berzikir. Pernahkah mereka melihat surgaku? Belum. Bagaimana kalau mereka pernah melihat surgaku? Tentu zikirnya lebih lama. Betul? Pernahkah mereka melihat nerakaku? Kata malaikat, belum. Bagaimana seandainya mereka melihat nerakaku? Tentu zikirnya lebih khusyuk dan lebih dalam. Ini adalah hamba Allah yang belum pernah masuk surga, yang belum pernah masuk neraka, tapi percaya kepada Allah. Dan mereka belum pernah berjumpa dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti mereka akan minum dari haud telaga Al-Kautsar. Inna a'tainakal. Kalau mereka minum dari telaga itu, la yazma'u fiha abada, mereka tidak akan haus selamanya. Kami minum di sana ya Rasulullah, antum ashabi, kamu sahabatku, sholat dengan aku, hidup dengan aku, perang dengan aku. Tapi mereka belum pernah melihat aku, belum berjumpa dengan aku, belum bersua denganku, tapi mereka beriman kepadaku. Mereka ada petang ini sedang memperingati haul Raden Kiai Habib Ahmad bin Qabul rahimahullah. Mudah-mudahan kita termasuk yang dibanggakan Allah kepada para malaikat. Santri Madura cinta Ustadz Abdul Somad. Lambang cintanya 3. 1, 2, 3. Jawabannya I love you too. Karena yang buat gambar laki-laki. Kalau yang buat gambar perempuan kita nggak berani. Ada habaib dan kiai. Itulah gunanya kita selalu duduk dengan para habaib dan kiai. Hati kita terkontrol, mulut kita terjaga, akhlak dan adab kita selalu senantiasa dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu Ustaz Abdul Somad mengatakan akhlak terjaga, hati terkontrol? Dia sendiri ketika ini sedang berada membelakangi para habaib, membelakangi para ulama, sudah dapat izin. Sebelum tadi udah salaman dulu, mohon izin Kiai, mohon izin Habib. Kiai dan Habib cukup memberi kode nganggukkan kepala. Itu artinya mainkan, lanjutkan. Mudah-mudahan kita semua menjadi para pencinta ulama sampai kematian tiba. Belum ada sepengetahuan saya, kalau person per person, orang per orang sekedar update status ada, tapi ikatan ulama membuat pernyataan se-Indonesia dari Sabang sampai Papua baru Aumah. Kalau ada orang di Riau, Pulau Sumatera, di Medan, Sumatera Utara, orang akan berkata, iyalah dia kan orang Sumatera, dia kan orang Riau, dia kan orang Medan, itu kan kampung halaman dia. Pulau Madura 3 kali nyambung naik pesawat baru sampai. Mereka mencintai Abdul Somad, balaslah cinta kasih sayang mereka ya Allah. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu tidak sanggup membalasnya, fad'u lahu, maka doakan dia. Aku al-fakir, saya Abdul Somad tak dapat memberikan balasan apa-apa kecuali hanya mengucapkan jazakumullahu khairal jaza. Wahai para habaib dan alim ulama, para kiai, matta'anallahu bituli umurihim, semoga dengan panjangnya umur usia mereka mendatangkan kebarokahan buat kita semua. Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap dalam lindungan rahmat dan ridho Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun.
Wa in khatimul Qur'ana, seandainya mereka mampu mengkhatamkan satu khatam Al-Quran, fahuwa hasanun, bagus, mantap, jayyid, elok, indah, cantik, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Jadi nanti kalau ada haul, bapak kita, ibu kita, saudara kita, maka sebagus-bagusnya kita khatamkan Al-Quran. Amin. Bisa khatam sendiri bagus, saya nggak bisa khatam Pak Ustadz. Anaknya 1 juz, mantunya 1 juz, cucunya 1 juz, namanya qiraatul idarah. Qiraatul idarah kata Imam Nawawi mustahabun, bagus, dianjurkan. Adapun dari kalangan mazhab Hambali mengatakan qiraatul idarah bisa makruh kalau bacaannya tidak sama. Yang satu bacaannya sangat bagus, juara internasional, yang satu bacaannya enggak bunyi, namanya qiraah silent. Tapi kalau bacaannya sama, sudah tamat di pesantren, tahsin, tajwid, idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah, bila gunnahnya bagus, dibaca 1 juz, 1 juz, 1 juz, lalu setelah itu menghatamkan Al-Quran. Apa dalilnya? Nah, ini lagi tren sekarang. Mana dalilnya? Karena Anas bin Malik, sahabat Nabi, orang yang didoakan Nabi, serumah dengan Nabi, khadimtun nabiyya 10 sinin, saya menjadi pelayan pembantu Nabi selama menjadi khadam, berkhidmat kepada Nabi 10 tahun lamanya, mencium telapak tangan Nabi, atyabu min rihil miski, lebih halus daripada sutra, lebih harum daripada semerbak kasturi. Nabi Muhammad, Masya Allah, tabarakallah. Anas bin Malik beruntung mencium telapak tangan Nabi yang keringatnya lebih harum daripada semerbak kasturi. Tadi Ustaz Somad saya cium bau nasi biryani, habis makan di dalam. Lalu kemudian apa yang terjadi? Karena Anas bin Malik idza khatimal Quran, kalau dia khatam Quran, jama'a ahlahu wa abna'ahu, dia kumpulkan istri dan anaknya, dan dia membaca doa majlis khatam Quran. Apakah di Saudi Arabia tidak ada khatam Quran? Malam 27 Ramadan di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram dibacakan doa khatam Quran di dalam sholat tahajud. Pertanyaannya, pernahkah dilakukan Nabi Muhammad SAW? Gak pernah. Pernahkah dilakukan Abu Bakar Siddiq? Gak pernah. Pernahkah dilakukan Umar bin Khattab? Gak pernah. Pernahkah dilakukan Sayyidina Utsman bin Affan? Gak pernah. Pernahkah dilakukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Tidak pernah. Kalau begitu perbuatan menghatamkan Al-Quran dalam sholat tahajud bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Artinya apa? Ada orang-orang yang menganggap suatu perbuatan itu kalau tidak dilakukan Nabi, kalau tidak disuruh Nabi, kalau tidak diperintahkan Nabi, tapi ternyata mereka melakukannya sampai Ramadan tahun ini tetap melaksanakan doa khatam Quran. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapa saat kami melakukan haul bid'ah, kenapa melakukan doa khatam Quran di Masjidil Haram tidak bid'ah? Kalau yang melakukan ulama kami enggak bid'ah, tapi kalau yang melakukan Abdul Somad bid'ah. Mudah-mudahan kita terselamatkan dari fanatisme buta. Makanya Imam Syafi'i membagi, idza khalafa syari'ata, kalau dia bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan ijma', fabid'atun mazmumah, maka dia disebut dengan bid'ah tercela. Tapi kalau dia idza wafaqatas syari'ata, kalau sesuai dengan Quran, kalau sesuai dengan hadis, kalau sesuai dengan sunnah, kalau sesuai dengan ijma', maka dia disebut dengan bid'atun mahmudah.
atau istilah lain bid'atun hasanah, atau istilah lain bid'atu huda. Begitu istilah yang disebutkan oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dilanjutkan oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dilanjutkan oleh Imam An-Nawawi, diteruskan oleh Al-Hafiz Al-Imam Abdurrahman As-Suyuti, yang mereka ini adalah ulama penghafal hadis. Imam Suyuti 200.000 hadis, mengatakan bid'ah bisa dibagi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Tiba-tiba ada ustadz yang hafal hadisnya cuman 5, itu pun kalau laptopnya hidup, mengatakan bid'ah tidak bisa dibagi. Bapak ibu terserah ikut siapa, tapi saya mengikut imam-imam ahlus sunnah wal jamaah. Saya tidak pernah menggiring jamaah ikut untuk pendapat saya, karena nanti kalau ikut pendapat saya tidak semuanya benar. Buktinya pendapat saya mau masuk Singapura ternyata enggak benar. Ustadz jangan ke situ terus ngomongnya, nanti ketahuan Ustadz susah move on. Kan sudah dibela sama Auma. Oh iya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Nanam pokok kayu, setelah pokok kayunya besar, bercabang, bertunas, berdaun, ada orang yang bernaung di bawah pohon kayu, yang nanam pohon kayu dapat pahalanya. Amal jariah. Idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma, falyughrisha, tanamlah. Udah mau mati nih. Judul lagunya Setengah Napasku Pergi. Di tangan ada bibit korma, dibuang atau ditanam? Ditanam. Untuk apa nanam korma? Kita nggak akan pernah merasakan manis buahnya. Kita tidak akan pernah bisa bernaung di bawah daunnya yang rimbun. Untuk apa nanam korma? Kau tanam, tumbuh, bercabang, berbuah, ada yang makan, buka puasa, pahalanya mengalir. Ini disebut dengan amal jariah. Maka niatkan untuk almarhum, almarhumah, ayah, ibu yang hari ini kita peringati haulnya, menjadi amal. Almarhum dapat dan kita pun juga mendapat insyaallah. Amin. Sa'ad sangat sayang dengan ibunya, namanya Sa'ad. Sa'ad artinya bahagia. Kalau bahasa kampung saya, happy man. Bahagia. Mudah-mudahan kita semuanya Sa'ad, bahagia. Orangnya sa'idun, berbahagia. Su'ada wa antum su'ada, orang-orang yang berbahagia. Saat datang menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummi matat, ibu saya sudah meninggal dunia. Afa atasaddaqu anha, kalau saya bersedekah apakah pahalanya sampai? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah, pahalanya sampai. Ayyus sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal ya Rasulullah? Beliau menjawab, saqiyul ma, memberi air minum,
maka saat langsung mengambil paculnya, dia gali sumur, dia wakafkan untuk almarhumah ibunya, mengalir. Sekarang kita nggak gali sumur, lalu apa? Buatkan sumur bor. Anak-anak di pesantren mandi pagi, siang, sore, wudhu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, masak nasi, nyuci baju, penghafal Quran, anak tahfiz, mengalir pahalanya. Wallahu wasi'un alim, semuanya akan dilipat ganda. Kalau yang 5.000 koran bekas. Memang betul-betul Ustadz provokator ini. Yang diniatkan, yang dinilaikan, yang dipandangkan ikhlasnya Pak Ustadz, betul. Biar besar yang penting. Jangan berkecil hati. Walaupun cuman masuk uang kerincing 500, ada dalilnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Itu dalil untuk yang kecil-kecil. Kata yang udah ngasih besar, nyesal saya ngasih 100 tadi. Ada orang menyangka kalau dia bersedekah dia nolong masjid. Ada orang menyangka kalau dia bersedekah dia nolong pesantren. Pikiranmu salah, mindsetmu tidak benar. Ketika kau bersedekah, engkau sedang menolong dirimu sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa. Wa man kafara, siapa yang enggak mau bersedekah, fa innallaha ghaniyyun hamid. Ghani, Maha Kaya, Hamid, Maha terpuji. Allah bukan pengemis, Allah bukan peminta-minta, Allah Maha Kuasa. Sesungguhnya sedekah itu adalah ujian. Diuji telingamu untuk mendengarkan ceramah, siap. Saya terus terang Pak Ustadz, mendengarkan ceramah Ustadz sampai meleleh air mata saya. Karena kesedihan, bukan. Suaranya keras, kebetulan saya berdiri di dekat sound system. Diuji telinganya, tahan. Diuji kakinya, sholat tarawih 23 rakaat, tahan. Tapi ketika diuji kantongnya, disitulah kumat penyakit asli. Jadi sesungguhnya sedekah ini adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Betul Pak Ustadz, memang betul Pak Ustadz. Saya ujian ini yang paling enggak tahan Pak Ustadz. Saya kalau disuruh tarawih, jangankan 20 rakaat, 40 saya tahan Pak Ustadz. Yang penting ayatnya Yasin, Allahu Akbar. Tapi kalau diminta bersedekah ini memang berat. Makanya dikatakan wa may yuqashuha nafsihi, siapa yang selamat dari penyakit bakhil, faulaika humul muflihun. Itulah orang yang menang. Yang setiap kali kita diajak ayyalal falah, marilah menuju kemenangan. Yang menang itu siapa? Bukan pedagang yang berhasil bisnis kaya raya kalau dia bakhil pelit. Bukan orang yang punya kekuasaan kalau dia bakhil pelit. Wali sekalipun, wali kalau dia bakhil, dia pelit, kewaliannya dicopot. Apalagi cuma wali murid. Masya Allah, tabarakallah. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa membawa beras. Sudah lama saya ceramah, baru ini jamaah duduk di atas teras. Hai guys, itu anak-anak muda harapan mertua semua. Ibu kalau mau cari mantu tuh di atas. Mereka berani semua, mujahid fisabilillah. Hafal alfiyah, hafal Al-Quran, ngaji, tamat pesantren. Ini banyak orang sekarang kalau cari menantu yang kaya raya, punya mobil mewah, gak taunya penyakitan. Ustadz Somad, kamu kenapa? Suami saya gak sholat Pak Ustadz. Loh, kenapa kamu bisa nikah sama dia? Saya gak sholat juga dulu. Oh, sama lah, sesuai lah itu. Tapi saya sudah tobat Pak Ustadz.
Ternyata rumah yang megah, mobil yang mewah, perhiasan, nggak ada maknanya kalau suami nggak sholat. Suami saya nggak sholat, Pak Ustadz. Gimana rasanya punya suami nggak sholat? Kayak tidur sama babi hutan. Mudah-mudahan yang belum sholat jadi sholat. Alhamdulillah, sejak dengar ceramah Ustadz Somad, suami saya sekarang sudah sholat. Alhamdulillah. Sholat apa? Sholat Jumat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab nanti pada hari kiamat, dihitung salatuhu, salatnya. Idza salahat, kalau salatnya baik, salahal amalu kulluh, yang lain ikut jadi baik. Wa idza fasadat, kalau salatnya rusak, fasadal amalu kulluh, maka amal yang lain juga ikut rusak. Salatnya seperti bambu di pinggir sungai ditiup angin. Selesai. Baca Al-Fatihahnya seperti kena gorengan panas. Tasbihnya 120 km per jam. Pas ditanya, kamu kok cepat sekali? Itu dia masih lama. Dia kenapa pelan sholatnya? Maklum Pak Ustadz, dia mu'alaf baru masuk Islam. Mudah-mudahan kita sholatnya benar, sodakohnya benar, niat hatinya benar. Doakan Ustadz Abdul Somad jangan cuman pandai ceramah ngomong, tapi melakoni, mengamalkan semua yang diamalkan ini, insyaallah. Amin. Doa yang pertama, ring paling dekat orang tua dulu. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setelah itu ring dua, siapa dia? Istri dan anak. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Setelah itu siapa? Saudara. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan hasadan, dengki, hasad, busuk hati. Ngelihat orang renovasi rumah demam, ngelihat orang pulang kampung bawa mobil baru sakit kepala, ngelihat orang bagus cincin pergi kondangan, pulang dari kondangan pandangan berkunang-kunang, panggil dokter. Dokter pun menyiapkan balon yang tidak ada dalam lagu balonku, ada 5 rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, hijau, ungu dan biru. Terus yang nggak ada itu warna apa? Warna hitam. Yang hijau meledak, meletus balon hijau. Yang nggak ada yang hitam itu. Balon hitam itu cuman ada di puskesmas yang dipencet sama perawat. Pencet hitam. Karena suaminya sayang, buah hati belayan jiwa, si ibu dibawa ke puskesmas. Ketika diperiksa, wow, haruskah aku berkata nun? Ternyata darahnya 180/170. Tadi ada makan sate kambing? Enggak. Ada makan gulai kambing? Enggak. Terus tadi makan apa? Kuahnya aja dikit. Ini kenapa darah tinggi? Ternyata bukan salah kambing. Memang kambing selalu dikambing hitamkan. Ternyata salahnya waktu kondangan tadi ada teman yang ketika ngambil makanan pura-pura nanya, jam berapa ya? Ini sate ayam apa sate kambing? Panas ya. Perhiasanmu tidak salah, cincinmu tidak salah, gelangmu tidak salah, tapi tidak semua hati teman sahabatmu tahan melihat itu, beb. Maka Allah selamatkan kita. Wa min syarri hasidin hasad. Apa itu hasad? Karahatun ni'mah alal mun'ami alaih. Tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Kalau ada rasa dalam hati nggak senang melihat orang dapat nikmat,
itu ada 50% hasad. Bagaimana menyempurnakan hasad jadi 100%? Saya ajarkan. Wa hubbu zawaliha. Bagaimana supaya nikmat orang itu hilang? Maka muncullah hasud, dan dari hasud berakhir dengan santet. Dia kaya ya, dia hebat ya, dia cantik ya, itu anakmu? Iya, sama dengan anak dia, sama, satu sekolah, satu kampus, sama kuliah, sama kerja. Loh, kok dia nikah duluan? Iyalah, dia pakai pelet. Muncul hasud dan hasad. Iyyakum wal hasada, takutlah kamu penyakit hasad. Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasad yakulul hasanat, memakan segala amal-amal soleh kita. Hai Abdul Somad, jangan sampai kau hasad, karena kalau kau hasad, ceramahmu hilang, sodakohmu melayang, perbuatan baikmu terbang. Kamu jangan hasad, nanti sedekahmu hilang. Enggak apa-apa Pak Ustaz, orang cuma 2.000 kok. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, hari ini Abdul Somad datang bukan sekedar ceramah tausiah, tapi mengambil pelajaran dari Raden Habib Kiai Ahmad bin Qabul. Setelah 8 generasi, Kiai kita generasi yang ke-8. Kalau di kampung saya, kalau saya punya pertama, generasi pertama anak saya punya anak, cucu saya punya anak, cicit saya punya anak, cucut. Habis, sudah nggak ada lagi. Ini generasi yang ke-8. Generasi ke-8, kalau satu generasi 50 tahun, berarti sudah 400 tahun yang lalu ninggal. Cucu, cicit, cucut, buyut, piut masih ingat. Kira-kira kita masih diingat orang nggak nanti? Mudah-mudahan kita setelah mati masih didoakan orang. Paling enggak, walaupun enggak disebut namanya, didoakan sifatnya dalam sholat. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis. Maka kalau mau didoakan orang dalam sholat, jadilah soleh, bukan somat. Makanya selesai berwudu doanya, asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas. Kalau doa setelah wudu itu dikabulkan Allah, benar-benar jadi orang soleh, maka dari wudu ke takbiratul ihram sampai ke tasyahud, maka dia masuk wassalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ibu-ibu sedang hamil mengandungkan anak, doanya Rabbi habli minas sholihin. Belum pernah saya dengar Rabbi habli min PNS. Tapi penting. Bukan PNS itu tidak penting. Saya PNS. Mantan PNS dulu. Ustadz Somad, kalau orang sudah meninggal, yang mengalir itu cuma ada 3. Yang pertama, sodakoh jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh. Ada satu lagi yang mengalir. Apa? PNS. Apa? Pensiun. Walaupun sudah meninggal, tetap mengalir. Itulah makanya orang selalu mencari menantu yang keberhasilan orang, walaupun S1, S2, tamat luar negeri, dari mana-mana, yang ditanya PNS apa enggak. Di tempat lain, di Pulau Madura, yang dilihat adalah iman dan Islamnya. Idza ja'akum, kalau datang kepadamu, man tardawna dinahu, orang yang kamu suka agamanya, wa khuluquhu, baik akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkan dia dengan anakmu. Kenapa? Akan selamat dunia akhirat. Kalau kau lihat karena rumahnya, rumah akan dijual. Kalau kau lihat karena PNS-nya, boleh jadi akan dicopot. Kalau kau lihat karena darah birunya, berapa banyak pangkat jabatan, kehormatan dari adat dilepaskan. Tapi kalau kau lihat imannya, alaiha nahya wa alaiha namutu wa biha nub'atsu, sampai mati tetap dia katakan la ilaha illallah Muhammadun.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hati kita ini kering. Bagaimana cara menyiraminya? Sirami dengan zikir. Setiap kita ini lahir membawa iman. Anak ibu yang lahir itu sudah beriman. Bagaimana imannya supaya hidup? Maka diisi dengan pengajian-pengajian. Alhamdulillah, hari ini acara haul, hari ini juga acara milad jam'iyah Ihya'is Sunnah yang kedua. Allahu Akbar. Bagi yang sudah ikut kajian, alhamdulillah. Bagi yang belum ikut, hari ini tahu, cari jadwalnya, ikuti insya Allah. Sudah dikasih tahu nggak juga mau ikut, bukan kata saya cuma mengarahkan aja. Ibu-ibu kalau ngaji, dia jadi istri yang sabar. Suaminya pulang bawa belanja nggak banyak, dia katakan nggak apa-apa mas, nggak apa-apa bang. Kalau orang Madura manggil suaminya ya, kak, nggak apa-apa. Ini Madura kak, nggak apa-apa kak. Yang penting jangan tiap hari begini. Kalau suaminya rajin pengajian, dia akan kasih dan sayang kepada istrinya. Dia tidak akan kasar memanggil namanya. Dia akan lembut karena Kiai Habib sudah ngasih tahu di Jam'iyah Ihya'is Sunnah mesti berlemah lembut. Lihatlah bagaimana Nabi Muhammad SAW memanggil ibu kita Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah. Apa kata dia? Ya Humaira. Humaira artinya yang kulitnya putih kena panas matahari kemerah-merahan. Dia nggak panggil namanya ya Aisyah, oh enggak, ya Humaira. Karena perempuan selalu telinganya ingin mendengar kata-kata yang lembut, memukau. Dia jadi kenyang walaupun lapar. Nanti pulang ke rumah boleh saya panggil istri saya Humaira Pak Ustaz? Boleh. Ya Humaira, kopinya mana? Boleh. Tapi istri saya nggak putih Pak Ustaz. Ya nggak apa-apa, menyenangkan hati orang. Dengan bapak manggil dia nanti ya Humaira, langsung dia berkata, oh ternyata jus bengkoang berhasil. Kelihatan lebih glowing. Ya Humaira, jangan terlalu jujur. Ini istri dipanggil ya Hajar Aswad. Khairukum li ahlih. Orang yang paling baik di antara kamu bukan orang yang paling alim. Orang yang paling baik di antara kamu bukan orang yang paling kaya. Orang yang paling baik di antara kamu bukan orang yang paling keningnya hitam karena banyak sujud. Tapi orang yang paling baik adalah khairukum li ahlih. Orang yang paling baik kepada ngasih banyak belanja ke istri. Setuju ibu? Ini untuk mengobati hati mereka yang tadi sempat ada tersinggung sedikit-sedikit. Biasanya mereka yang diingat yang di ujung-ujung. Dia akan teringat, oh memang tadi kata-kata Ustaz Somad ketika menyinggung masalah cincin itu memang sakit sekali hati saya. Tapi begitu dia katakan suami saya harus manggil baik, memang so sweet. Ketika nanti sampai masanya, wahai laki-laki yang gagah perkasa, yang sombong, yang megang uang, yang megang kunci mobil, yang punya rumah banyak, yang punya perhiasan, perusahaan, sampai masanya kau akan tua, sholat, akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Pas 60 menit. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bernilai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kehilapan. Aku qouli hadza wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.